Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah sistem transportasi. Baik, untuk pertemuan kali ini itu pertemuan yang ke-5 ya. Pertemuan ke-5. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang sistem transportasi makro ya. Dan hari ini kita membahas tentang prasarana transportasi. Apa itu prasarana transportasi ya. Jadi yang dimaksud dengan prasarana transportasi ini adalah atau dikatakan transport supply adalah pasokan yang disediakan untuk mengantisipasi kebutuhan akan pergerakan transportasi demand. Jadi transportasi supply ini disediakan untuk mengantisipasi kebutuhan akan pergerakan transportasi. Nah, prasarana transportasi ini tidak mungkin disimpan, tetapi digunakan pada saat dibutuhkan. Artinya bahwa supply dalam transportasi ini diminta pada saat dan di tempat permintaan itu tumbuh. Jadi prasarana transportasi ini akan dibutuhkan saat ada permintaan transportasi. Jadi kalau transportasinya belum ada, maka prasarananya juga belum ada. Jadi belum ada permintaan satu lahan itu tumbuh, maka dia misalkan satu lahan dia tumbuh dari segi pertumbuhan ekonominya tinggi ya, naik, maka secara otomatis sistem transportasinya juga akan semakin meningkat. Maka disitulah adanya permintaan prasarana transportasi. Nah, untuk prasarana transportasi ini mempunyai dua peranan sangat penting. Yang pertama, dia sebagai alat bantu dalam mengarahkan pembangunan di daerah urban, terutama di perkotaan, gitu ya. Jadi untuk mengarahkan spot-spot mana atau daerah-daerah mana, guna mana yang untuk sistem pembangunan segala macam ya, daerah urban. Yang kedua, prasarana ini sebagai pergerakan manusia dan atau barang yang timbul adanya kegiatan pada suatu daerah. Jadi untuk pembuatan sarana prasarana ini sesuai dengan pergerakan manusia ya, baik itu barang maupun orang gitu ya. Nah, fungsi dan prasarana transportasi ini dan ide dalam melakukan kebutuhan atas manusia. Yang pertama, dia dengan adanya prasarana transportasi, yang pertama dia mempercepat suatu pergerakan angkutan barang atau orang sebagai salah satu tuntutan dari semakin majunya aktivitas manusia. Dan semakin mobilnya kita melakukan pergerakan ya, sistem ekonominya tinggi ya, otomatis nanti dia membutuhkan sistem transportasi atau sarana transportasi untuk menunjang kegiatan tersebut. Yang kedua, mengurangi tahanan terhadap gerakan ya, artinya bahwa gerakan kita memang terbatas, apalagi gerakan manusia ya. Otomatis kalau kita jarak ya, misalkan dari Bandung ke Sukabumi, dari Cianjur ke Sukabumi, kalau tidak ada prasarana jalannya gitu ya, secara manusia itu juga capek kalau kita jalan. Itu beberapa waktu akses jalan tidak ada. Nah, itu salah satu prasarana. Jadi ketahanan terhadap gerakan. Manusia itu tidak tahan terhadap gerakannya tadi ya. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kerusakan barang atau orang yang diangkut gitu ya. Nah, ini itu prasarana pertama, dia percepat, dia mengurangi tahanan bergeraknya, artinya dia mengurangi pergerakan manusianya dari segi manual ya, berjalan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan kerusakan barang yang dibawa atau diangkutnya, angkut manusia tersebut gitu ya. Nah, ciri-ciri prasarana transportasi itu dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, dia faktor kuantitatif. Nah, faktor kuantitatif ini apa sih? Nah, faktor kuantitatif ini dia mencakup ciri waktu perjalanan, biaya transportasi, ketersediaan ruang, dan tarif parkir. Nah, faktor yang kedua ada faktor kualitatif. Ya, ciri ini sangat sukar diperhitungkan karena
menyangkut kenyamanan, keandalan, keteraturan, pelayanan dari proses transaksi tersebut. Nah, untuk faktor kuantitatif itu dilihat dari ciri waktu perjalanan, ya. Jadi kalau prasarananya bagus, maka waktu untuk percepatan dia dari satu daerah ke daerah yang lain itu waktunya akan menjadi singkat, ya. Nah, kalau dengan waktunya singkat, maka perlu kan biaya yang murah kalau misalkan itu, ya. Terus dari yang kedua ada biaya transportasi, ya. Kalau biaya semakin prasarananya tinggi, teknologinya tinggi, maka untuk biaya operasinya juga semakin tinggi biaya transportasinya. Contoh kereta api cepat Bandung Cianjur, Bandung Jakarta. Jadi itu dia secara perencanaan dia mempunyai jangka waktunya sangat cepat, ya, dari Bandung ke Jakarta itu kira-kira berapa menit, kalau 45 menit ke sana, ya. Ini kereta api cepat itu, ya, di pembangunan kereta cepat. Nah, otomatis kosnya juga atau biaya transportasinya juga sangat tinggi, ya. Jadi sekitar kalau kemarin itu di perencanaan itu sekitar 300-400 ribu, ya. Lumayan, ya, dari biaya transportasinya juga tinggi. Kemudian dari kesediaan ruang yang ketiga, ya, dari kesediaan ruang dari prasarananya. Kadang untuk membuat satu prasarana ini tergantung dari terutama untuk prasarana tamsidah itu kesediaan ruangnya, lahan, ya. Kadang memang lahan itu sangat tinggi atau sangat mahal kalau sudah ekonominya tinggi biasanya. Yang kemarin kita sistem makro, semakin tata guna lahannya semakin produktif, ya, artinya produktif, maka persediaan ruang atau tanahnya juga semakin mahal, gitu, ya. Nah, untuk yang ketiga tarif parkir. Karena memang terutama di tarif parkir kita juga kesal juga kalau misalkan tiap kita jalan-jalan misalnya dari belanja dari toko ke toko, itu pasti ada tarif parkir. Nah, ini ya kesal juga, dari satu toko 2.000, kita mungkin dalam satu hari misalkan 5 toko, ya 2.000 kali 10, 5 kali 5 ada 10.000, ya, dalam satu target parkir doang, gitu, ya, 10.000. Nah, itu salah satu tarif parkirnya. Nah, untuk faktor kualitatif itu biasanya dilihat dari sarana transportasi dari segi kenyamanan, keandalan, keteraturan pelayanan, dan prasarana transportasi. Dari segi kenyamanan, terutama dari segi prasarananya, terutama untuk misalkan jalan, nah, apakah jalannya bagus, mulus, atau jelek, gitu, ya. Kemudian dari segi keandalan, dari segi keandalan, dari ketepatan waktu, ya, itu andal di ketepatan waktu, cepat, biaya murah, gitu, ya. Keandalannya, kemudian keteraturan pelayanan, ya, artinya dalam setiap keberangkatan transportasi, gitu, ya. Terus dari segi keteraturan pelayanan juga baik, ya, cepat, dan proses transportasinya, pelayanannya. Jadi misalkan dari segi tiket, ya, jadi bukan sarana jalan aja, ya, tapi dari sarana jalan, jadi sarana misalkan terminal udara, terminal bus, ya. Keteraturan pelayanannya itu dari segi lokasi, misalkan kita nggak terlalu bisa ngantri di terus gedung juga teratur, gedung terminalnya, gitu, ya, gitu. Dari segi keteraturan pelayanan proses transportasi. Nah, untuk komponen, ya, komponen-komponen apa saja sih yang ada di prasarana transportasi. Yang pertama, dia ada komponen sistem transportasi, ya. Bagi kita tahu yang dari awal ada manusia dan barang, prasarana transportasi, dan sarana transportasi. Nah, untuk prasarana, hari ini kita bahas tentang prasarana transportasi, itu adalah bentuk dari yang mendukung dari transportasi tersebut, ya. Jangan sampai salah perbedaan prasarana dan sarana, ya. Nah, kalau untuk prasarana itu adalah penunjang, ya, penunjang biasanya benda mati, biasanya gedung terminal bus, terminal angkutan udara. Terus yang menunjang sarananya atau alatnya, misalkan mobil, kapal udara, ya,
terus kapal laut. Nah, kalau pelaksananya itu dermaga kapal laut, dermaga. Kalau kapal udara, terminal bandar udara, itu staf pelaksanaan transportasinya. Itu perbedaannya antara sarana prasarana transportasi. Nah, fungsi-fungsi komponen tersebut ini pernah meliputi yang pertama dia membuat suatu objek menjadi mudah diangkut tanpa menimbulkan kerusakan. Tentunya. Yang kedua, menyediakan kontrol pengendalian dari gerakan yang terjadi serta pemakaian gaya gerak secukupnya untuk mempercepat, memperlambat objek yang bergerak. Jadi sebagai sarana prasarana ini, dia yang pertama membuat suatu objek menjadi mudah diangkut, artinya tanpa kerusakan, misalkan terminal ya tanpa kita jadi mudah diobjek, misalkan terus pergudangan gitu ya, itu membuat objek menjadi mudah diangkut. Pengangkutan manusia, kita masuk ke terminal, di situ kumpul, jadi mengangkutnya lebih mudah, terminal lah, antar terminal. Kemudian dia selain dia buat objek menjadi mudah diangkut, kemudian jadi pengontrol ya, pengontrol pergerakan dari sarananya tersebut ya, misalkan kapal terbang, bus, kendaraan umum atau kapal laut itu diatur pergerakannya, bisa mempercepat atau memperlambat yang tersebut. Bisa antar terminal dan antar terminal. Yang ketiga, melindungi objek dari kerusakan dan kehancuran yang dapat terjadi sebagai efek samping dari pergerakan, gitu ya. Jadi objeknya itu bisa orang ataupun barang, ya. Nah, kalau orang ya otomatis terjadi kerusakan, kehancuran ya berhubungan dengan tadi kenyamanan, ya, berhubungan dengan tadi dengan pelayanan tadi ya. Nah, kenyamanan, keandalan, keteraturan pelayanan dan pelaksanaan transportasi. Nah, itu digabungkan dengan itu hubungannya antara untuk merusakan dan kehancuran objek tersebut. Ya. Kemudian komponen pelaksanaan transportasi itu ada beberapa komponen, terutama di transportasi jalan raya ya atau transportasi darat. Yang pertama adalah jalan raya. Nah, jadi komponen-komponen pelaksanaan transportasi yang pertama adalah jalan raya untuk darat ya, untuk transportasi darat yang pertama jalan raya. Nah, jalan raya itu adalah suatu prasarana perhubungan darat yang digunakan untuk kendaraan yang menggunakan roda karet ya, atau ban ya, kalau istilahnya roda ban, yang meliputi segala bagian jalan ya, termasuk bagian pelengkap dan pelengkapnya yang diperlukan lalu lintas. Nah, tujuan dari jalan raya ini yang pertama, kenapa jalan raya itu dibuat? Karena memang ada tuntutan dari keamanan, kecepatan, dan kenyamanan. Maka dibuatlah satu aturan jalan. Ya. Pernah kita di mata kuliah geometrik jalan kita mengenal yang namanya ruang manfaat jalan atau rumaja. Kemudian ada yang kedua rumija, ruang milik jalan, dan ruas atau ruang pengawasan jalan. Nah, apa itu rumaja? Nah, rumaja itu adalah dia meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengaman, gunanya dia mengamankan bangunan jalan. Jadi meliputi badan jalan, artinya badan jalan itu terdiri dari lintasan atau lajur kendaraan, kemudian bahu jalan, dan saluran tepi, artinya saluran irigasi yang ada di sebelah samping kiri kanan jalan. Nah, itu jalan dan pengaman, ada batas pengaman sekitar 1,5 meter gitu ya dari irigasi tadi ya, irigasi jalan atau bahu jalan biasanya. Nah, untuk sedangkan untuk rumija, nah rumija ini dia meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar rumaja. Jadi di luar dari gunanya dia untuk keperluan kelebaran, keleluasaan, keamanan penggunaan jalan. Nah, untuk rumija ini biasanya sesudah bahu irigasi, kemudian nanti sudah irigasi ada tahanan. Nah, di luar irigasi tersebut biasanya
ditempati oleh rumija, yaitu melindungi ruang manfaat jalan. Ya, bisa untuk apa gunanya? Dia untuk pelebaran atau keleluasaan keamanan penggunaan jalan nantinya. Kemudian yang ketiga ada ruasja. Nah, ruasja ini biasanya merupakan sejalur tanah tertentu di luar rumija, ya, yang ada di bawah pengawasan pembina jalan. Gunanya agar pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan tidak terganggu bila rumija tidak cukup luas, ya. Jadi untuk ruasja ini biasanya terhadap bangunan atau konstruksi bangunan di pinggir jalan, terutama kalau kita di daerah-daerah yang memang mempunyai belokan tinggi, ya, daerah puncak gitu ya. Otomatis nanti untuk jarak pandangnya itu harus lebih luas, maka daerah ruasnya ini mungkin ada diperlebar sehingga kita bisa melihat mobil yang ada di tidak terlalu terhalang oleh bangunan-bangunan konstruksi yang menghalangi di pinggir jalan ini. Yaitu ya, untuk yang pertama, komponen pertama adalah jalan raya untuk transportasi darat. Yang kedua ada persimpangan jalan raya. Nah, menurut letak permukaannya, persimpangan itu dibagi dua, artinya simpang sebidang dan simpang tidak sebidang. Ya, artinya bahwa simpang sebidang adalah nah, kalau ini contohnya, ya, artinya persimpangan dia tidak sebidang. Contoh simpang atau trompet seperti ini, ya. Nah, ini sebelum dia belok ke sini, dia diputarkan dulu, ya, sehingga masuk ke sini. Ini juga sama, gitu ya, sama. Ini juga contoh daun semanggi, ya. Kalau di Jakarta namanya persimpangan semanggi, ya. Nah, dia tidak sebidang, jadi tidak sampai ketemu atau bentrok. Itu artinya tidak ada bentrokan, artinya bentrokannya dikurangi antar, jadi tidak langsung, jadi mesti dibelokkan dulu baru dibikin lagi. Nah, untuk simpangan sebidang yang kita lihat di kota-kota kecil atau kota yang memang ada persimpangan seperti ini, ya, sering kita lihat ini seperti ini, ya, tipe-tipenya sebidang, jadi langsung tanpa ada tidak banyak terjadinya konflik biasanya di sini, ya. konflik nah, itu perbedaan antara sebidang dan tidak sebidang, ya, untuk permukaannya. Kemudian yang menurut sistem pengendaliannya itu ada simpang tak bersinyal dan simpang bersinyal. Nah, untuk simpang itu tak bersinyal biasanya hanya disertakan oleh rambu lalu lintas, ya. Misalkan stop, gitu ya, di persimpangan itu ada tulisan stop, ya, sebelum dia nyebrang atau apa, sebelum dia berbelok atau apa, dia stop dulu melihat situasi baru bisa jalan. Itu simpang tidak bersinyal, biasanya didirikan dengan rambu lalu lintas. Kemudian untuk simpang bersinyal ini biasanya dengan lampu lalu lintas. Nah, untuk simpang bersinyal ini saya lupa ini biasanya digunakan dengan lampu lintas, terus bundaran, gitu ya. Terus simpang tak bersinyal biasanya diputarkan. Kemudian simpang tak bersinyal tadi dengan lampu lalu lintas, ya. Yaitu persimpangan jalan, jadi menurut letak dan menurut sistem letaknya atau simpang sebidang tidak sebidang. Menurut sistem pengendalinya itu simpang tak bersinyal dan simpang bersinyal. Yang ketiga, sarana komponen transportasi yang ketiga adalah untuk transportasi darat. Yang pertama adalah terminal bus. Nah, tempat operasi terminal operasi transportasi bus ini dimulai dari dan berakhir dan tempat insert penumpang atau barang. Jadi dari kota A ke kota B, ke terminal A ke terminal B. Jadi dia bergerak hanya ke terminal dan terminal. Nah, untuk yang keempat, prasarana perhentian dan intermodality lainnya. Jadi artinya prasarana berhentinya satu kendaraan atau sarana bus dan intermodal. Jadi satu pemberhentian itu dia bisa berhenti di satu terminal, nah dia bisa melanjutkan dengan transportasi yang lainnya atau intermodality, pergerakannya. Nah, mau ditunjuk dari lokasi penempatannya, yang pertama ada near seat atau near seat itu letaknya sebelum persimpangan. Jadi
kalau dengan sebelum persimpangan. Nah, untuk near side biasanya letaknya sebelum persimpangan. Kalau misalkan contoh suatu persimpangan, persimpangan itu gini, biasanya seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk persimpangan biasanya diletakkan di sebelum persimpangan di sini, sarana terminalnya atau sarana transitnya biasanya itu misalkan sebelum transformer. Kemudian kalau first side biasanya simpang 4 ya, sesudah persimpangan misalkan simpang 4 misalkan simpang 4 ya, ini sudah persimpangan juga bisa ya. First side-nya kalau untuk middle box biasanya terletak pada ruas jalan atau di antara dua persimpangan. Jadi ini disebut juga ini midsoft. Kalau misalkan dua ini ada persimpangan di satu ruas jalan, ini bisa di daerah sini biasanya gitu ya. Nah, tipe-tipe pemberhentian bus biasanya untuk kausa ini pemberhentian tepat di pinggir perlintasan jalan ya. Artinya dia berhenti di perlintasan jalan, dia berhenti di perlintasan jalan. Kalau misalkan ada satu perlintasan jalan seperti ini ya, ini perlintasan jalan, ini jalannya ya, dia berhenti di perlintasan jalannya. Ini ya, di pinggir jalan. Kemudian atau ladyby. Nah, ladyby ini adalah pemberhentian pada pinggir perlintasan dengan sedikit menjorok ke dalam. Biasanya ada sedikit ini, nah tahanan di sini. Maka ini perlintasan, tapi dia masuk bus dalam perlintasan di sini. Ini adalah transitnya biasanya terminal. Jadi dia biasa masuk sini, gitu. Nah, untuk busway ini dia pemberhentian yang dibuat khusus dan terpisah dari perlintasan jalan. Nah, untuk busway ini biasanya dia agak menjorok masuk ke dalam, gitu ya, agak masuk ke dalam. Kalau ini kan ada sebagian masih dalam sedikit perlintasan jalannya. Kalau dia masuk lagi ke dalam, dia baru masuk keluar lagi. Nah, contoh di rest area ya seperti itulah, contohnya seperti rest area di tol, jalan tol itu biasanya dia masuk ke jorok ke dalam. Nah, seperti itu, keluar lagi, itu namanya busway gitu ya. Nah, untuk sarana transportasi yang tadi kita transportasi jalan rel ya, jalan rel. Nah, untuk transportasi yang ini transportasi jalan rel, yaitu jalan rel ini dia segala komponennya. Yang pertama ada satu rel, ya, tentang fungsi pasti rel. Yang kedua, nah rel ini terdiri dari beberapa bantalan dan penambang rel atau struktur atas. Ya. Ada beberapa komponen untuk jalan rel, itu ada relnya itu sendiri, kemudian yang kedua ada blast atas dan blast bawah. Kemudian di bawah blast bawah itu ada tanah dasar atau struktur bawah jalan rel. Nah, stasiun kereta dengan segala komponennya itu berupa ada untuk stasiun kereta kita ketahui ya, ada peron, ada perlintasan, ada ruang tunggu, pergudangan, kemudian alat-alat pengendali lintas kereta api gitu ya, kemudian daerah wesel. Nah, ini contoh dari struktur struktur dari ini bangunan jalan rel ya. Rupanya ada subgrade layer 2, ada bedrock atau tanah dasar, ada yang ini blast bawah ya, blast bawah, tanah dasar, blast bawah, blast atas ya. Kemudian ada di sini penambat jalan relnya ya, seperti ini. Contohnya seperti ini, ilustrasi dari struktur transportasi rel kereta api, jalan kereta api. Nah, untuk komponen pelaksanaan transportasi udara dari untuk melakukan subsidi darat ya, itu transportasi darat berupa bus, kemudian jalan kereta api, kemudian kalau transportasi udara ya, kita tahu bahwa pengenalan udara ini sebagai terminal dan semua alat pengendali lintas udara yang berada di dalamnya. Nah, untuk jalurnya sendiri dia memakai ruang angkasa sebagai jalur
lintas udara, ya. Nah, biasanya terdiri dari landasan pacu atau runway, ada taxiway, ada apron, ada bangunan terminalnya itu sendiri. Ya, semua itu terdiri dari struktur yang diperkeras. Biasanya untuk landasan, biasanya itu pasti struktur yang memang diperkeras. Perkerasan jalannya cukup tinggi ya untuk spesifikasi untuk bandar udara. Itu sistem perkerasannya cukup tinggi. Kemudian ada bahu landasan pacu, kemudian ada runway safety area, ada breastband, runway safety area, gitu ya. Itu sudah kita tahu. Ya, contohnya seperti ini ilustrasinya. Ya, sistem jalan masuk darat bandar udara itu misalkan ada arus penumpang biasanya di daerah sini. Ya, ini adalah arus pesawat. Ya. Ada bangunan terminal, ada area parkir dan sirkulasi kendaraan. Gitu. Bangunan terminal, area parkir dan sirkulasi kendaraan, kemudian sistem jalan masuk kendaraan. Nah, kemudian setelah penumpang dia berkumpul di satu area parkir, kendaraan bangunan terminal, dia masuk ke apron area atau gate area. Kemudian dia setelah itu masuk ke taksi area. Nah, taksi ini dia masuk sebelum masuk ke holding pad dan exit away. Ya. Kemudian runway, landasan pacu, kemudian masuk ke ruang turun angkasa, dia mau lepas landas, kemudian langsung masuk ke angkasa. Ya, contohnya struktur untuk penerbangan seperti itu, untuk penerbangan transportasi udara, ya. Nah, setelah tadi darat, jalan raya, udara. Nah, yang ketiga itu prasarana transportasi air laut. Nah, prasarana transportasi ini berupa transportasi untuk transportasi air laut. Nah, prasarana transportasi air ini merupakan biasa berupa pelabuhan atau port. Nah, pelabuhan ini merupakan tempat pemberhentian terminal setelah melakukan pelayaran biasanya. Kemudian pelabuhan merupakan bandara yang dilengkapi dengan beberapa bangunan yang untuk pelayanan muatan dan penumpang seperti dermaga, tambatan, dan segala perlengkapannya. Nah, untuk komponen-komponen prasarana pelabuhan, ya, kita tahu ada pemecah gelombang, itu sangat penting ya. Kemudian alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, alat penambat, artinya untuk menyadarkan kapal laut, ya. Kemudian gudang terminal biasanya di daerah dermaga yang memang aktif untuk ekspor impor misalnya. Dan fasilitas pandu ke kapal, ya. Nah, untuk pemecah ombak, ya, prasarana ini biasanya digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan ombak dan ataupun gelombang. Kemudian ada yang alur pelayaran. Nah, untuk aluran ini adalah prasarana ini berfungsi untuk mengarahkan alat-alat ya, kapal-kapal yang akan keluar masuk ke pelabuhan. Alur pelayaran ini juga harus mempunyai kedalaman dan lebar yang cukup ya untuk bisa dilalui kapal yang menggunakan pelabuhan. Jadi harus memiliki satu teknis atau peraturan mempunyai kedalaman dan kelebaran yang cukup. Kemudian yang ketiga ada kolam pelabuhan. Nah, merupakan daerah perairan di mana kapal dapat berlabuh atau parkir untuk melakukan bongkar muat. Nah, melakukan gerakan dan melakukan gerakan untuk memutar kolam pelabuhan. Yang ketiga, dermaga. Nah, dermaga ini adalah bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatnya kapal dan menggunakan pada waktu bongkar muat dan barang dan penumpang. Ya. Kemudian ada yang kelima adalah penambat. Nah, digunakan untuk menambatkan kapal pada waktu merapat di dermaga maupun perairan sebelum bisa merapat ke dermaga. Yang kelima ada gudang. Nah, gudang ini terletak di belakang dermaga. Nah, bisa untuk menyimpan barang-barang yang harus menunggu pengkapalan. Nah, itu ya tentang prasarana transportasi laut udara. Jadi kesimpulannya tadi transportasi ciri-ciri
sarana transportasi itu dia prasarannya akan ada kalau memang ada permintaan prasarana transportasi. Jadi kalau prasarana transportasi itu akan ada berdasarkan dari kebutuhan pergerakannya, gitu ya. Ini fungsinya ya percepat, mengurangi dan mengurangi ya. Kemudian ciri-ciri transportasi itu ada dua, ya kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif dia berdasarkan perjalanan, kecepatan perjalanan, biaya transportasi, keseimbangan ruang dan tarif parkir. Kemudian kualitatif itu berdasarkan nanti indikator dari objeknya, ya, dari objek yang diangkutnya. Yang biasanya kalau manusia ya diangkut seperti apa, apakah nyaman, apakah andal, apakah teratur dan lain-lain. Kemudian komponen-komponen transportasi ya kita tahu ya, ada manusia, perasaan transportasi. Kemudian komponen-komponen tersebut ya bisa meliputi beberapa objek ya, yang diangkut, menyediakan kontrol, melindungi objek ya. Nah, ini komponen pelaksana transportasi jalan raya atau darat. Ada jalan raya, itu bisa berupa ruang meja, ruasnya gitu ya. Ada persimpangan, ada terminal bus, kemudian pelaksana pemberhentian atau halte ya. Terus intermodi ada perpindahan antar moda biasanya. Dan ada transportasi jalan raya yang untuk darat ya. Jalan raya, kemudian transportasi udara, transportasinya contohnya ilustrasinya seperti ini ya, untuk pengaturan transportasi udara oleh transportasi laut ya. Nah, cukup mungkin untuk kuliah hari ini tentang sistem transportasi, terutama di bidang kali ini kita membahas tentang prasarana transportasi. Nah, untuk tugasnya kalian nanti cari satu esai atau satu teknologi prasarana transportasi ya. Mulai apa aja, bisa kereta api, bisa dermaga, laut, jalan raya gitu ya, apa aja yang memang teknologinya memang sudah baru sekarang ya, esai. Itu bisa disertakan nanti foto-foto yang dibentuk bisa di Word lah nanti dikerjakannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.